butir 1X, butir 1X2, butir 1Y itu disusun untuk terkait atau gimana? Atau asal itu pertanyaannya? X1 sendiri, X2 sendiri, Y sendiri. Kan nanti berurutan itu. 1 Ya. sampai 20-nya masing-masing berurutan. Masing-masing, betul. Nah, nanti kan diuji korelasi apalagi gitu kan? Iya, betul. Apakah per poin 1 sampai 20 itu untuk masing-masing variabel itu sudah disesuaikan atau disetting sejak awal ketika membuat pertanyaan? Betul. Jadi pertanyaan itu harus dibuat berdasarkan definisi operasional. Itu. Jadi makanya nanti harus konsultasi dengan pembimbing kalau soal ini ya. Jadi jangan sekali-kali langsung terjun ke lapangan kalau belum ketemu pembimbing. Sama pembimbing boleh enggak ini instrumennya ini gitu ya. Dan saya yakin pembimbing kita Pak Dr. Misno, Pak Dr. Kadio, Pak Dr. Zahid itu paham tentang instrumen itu. Jadi begini aja kawan-kawan, kalau sudah bab 1 sampai bab 3 selesai, nah sekarang fokuskan untuk membuat instrumen penelitian. Jadi makanya sebaiknya yang kemarin proposal tesis itu direvisi sesuai dengan saran penguji. Kalau sudah kemudian dikasih ke pembimbing, mungkin oleh pembimbing juga akan diperbaiki seperlunya gitu ya, tapi tidak terlalu detail karena sudah bagus. Nah intinya begitu sudah bab 1 sampai bab 3 itu selesai, siapkan instrumen penelitian tadi, angket itu Pak, kalau untuk kuantitatif. Angket ini kemudian nanti kalau sudah layak disebar ke responden. Demikian juga kualitatif juga sama Pak. Kualitatif juga disiapkan instrumennya, tapi kan instrumennya kan wawancara. Konsultasikan juga ke pembimbing yang mau diwawancarai, masalahnya seperti ini gitu ya. Nih contoh Pak Hari Wicaksono itu dulu penelitian kualitatif, tapi untuk mendapatkan instrumen itu juga sama, dibuat visi-visinya dulu. Enggak tiba-tiba datang ke responden nanya apa saja, harus didesain dulu gitu ya. Nah ini harus dikonsultasikan dengan pembimbing. Jadi mudahnya begini, begitu sudah revisi proposalnya sudah bagus, sudah selesai, fokuskan buat instrumen, datang ke pembimbing. Kalau oleh pembimbing layak untuk terjun, nah silakan terjun ke lapangan. Gitu Pak Ustadz. Jadi instrumen tadi harus disahkan dulu oleh pembimbing, oleh ahli ya, kalau dalam istilah penelitiannya gitu ya. Nah kalau sudah, nanti disebar ke responden, kemudian angka-angka ditulis kayak tadi. Nah ditulis kayak tadi pun diuji dulu. Kalau ternyata diuji belum valid, ya nggak perlu datang ke pembimbing lagi, tapi peneliti sendiri yang harus memperbaiki gitu ya. Tapi konsultasi dengan dia lebih bagus gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya nggak sembarangan membuat pertanyaan ya, tiba-tiba pertanyaannya kemudian dapat data dan datanya menjadi hasil penelitian seperti itu. Ya mungkin Pak Dr. Misno mau menambahkan? Oh iya. Enggak sih, nanti justru mau nanya, tapi karena udah malam ini, nanti kan masih ada waktu lagi. Jadi mungkin teman-teman inginnya ini nih, dari awal sekali, dari mulai tadi instrumen, bahkan dari mulai teori, variabel, indikator, sampai instrumen, sampai membuat ininya satu-satu gitu. Jadi kayak bimbingannya itu betul-betul tuh. Baru nanti masuk ke SPSS-nya gitu. Jadi step-stepnya gitu. Ya, boleh. Kalau itu nanti kita bimbingan bersama ya, nanti kita agendakan itu namanya bimbingan bersama. Ketika bimbingan bersama nanti para pembimbing kita kumpul gitu ya, bisa memberikan ini baik kualitatif maupun kuantitatif, karena pada dasarnya mempersiapkan instrumen itu sama saja kualitatif maupun kuantitatif. Hanya nanti begitu kualitatif kan nggak perlu pakai SPSS, bisa pakai en vivo gitu ya kemarin. Iya, itu, betul. Sama saja. Jadi untuk kualitatif bisa juga pakai aplikasi, kualitatif juga pakai aplikasi gitu ya. Nah hari ini kan
saya tunjukkan bahwa begitu mudah gitu ya untuk membuat SPSS itu setengah jam selesai gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti pusing sulit menghitung data, tidak gitu ya untuk mendatang. Justru yang sulit, yang pusing itu membuat instrumen itu ya Pak Dokter ya. Iya, betul. Gitu. Iya, termasuk tadi juga ya. Kalau saya sih biasanya sampaikan ke mahasiswa, walaupun misalnya mahasiswa itu dia pakai kualitatif, dia juga harus paham kuantitatif juga. Sebaliknya juga yang dia itu kuantitatif harus paham kualitatif juga, apalagi yang mau jadi dosen gitu kan ya. Jadi harus betul-betul minimal paham dulu. Misalnya Pak Heri kualitatif itu juga bukan berarti mudah gitu. Itu juga harus nanti ada kesahihan data. Tapi kalau mau jadi dosen juga harus paham minimal tahu cara kerja dari kuantitatif juga gitu. Kalau di kuliah ya seperti itu, dua-duanya harus dipelajari dan dipahami. Perkara nanti spesifikasinya ketika lulus mau kualitatif ya silahkan, yang kuantitatif ya silahkan gitu. Saya izin menambahkan Pak Dokter sekaligus pertanyaan. Jadi sebenarnya kan pertanyaan yang dibikin itu, gitu ya, berapapun jumlahnya dan sebagainya itu kan akan kembali pada tadi ya instrumen yang kemudian dibikin untuk penelitian ini. Kemudian instrumen itu sendiri pun sebagai penjabaran dari indikator-indikator yang sudah kita buat, gitu ya. Terus kemudian indikator pun juga itu sebenarnya penjabaran dari kisi-kisi penelitian yang kemudian kita bikin gitu ya. Nah, pertanyaan adalah ketika pertanyaan tadi kita bikin dari instrumen-instrumen tadi, pembebanannya sendiri seperti apa Pak Dokter? Misalnya gini ya, pertanyaan A gitu ya, dari instrumen ini, dari indikator ini, dari kisi-kisi yang ini gitu ya. Nah, pembebanannya sendiri tadi kan di sampelnya Pak Dokter tadi kan 1, 2, 3 sampai 5 gitu ya. Nah, apakah mungkin misalnya nilainya itu enggak 1, 2, 3, 5 tapi 1 sampai 4 misalnya, atau misalnya 1, 2, 3 aja gitu. Nah, faktor apa yang kemudian bisa mempermudah kita gitu ya untuk menentukan itu gitu ya, nilai itu, agar nilai-nilai dalam butir-butir pertanyaan tadi itu ketika diuji validitas dan reliabilitas itu lebih banyak cocoknya lah, kira-kira seperti itu. Nggak perlu lagi misalnya harus melakukan adjustment terhadap anomali yang mungkin muncul dari jawaban-jawaban yang mungkin ya bisa aja ngaco atau ngawur dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti apa ya pembebanannya gitu, faktor-faktor yang menentukan itu gitu kira-kira. Mana Pak Dokter Misno? Gantian. Ya, jadi artinya ketika kita akan menyusun pernyataan tadi, pembobotan bahasanya sebenarnya, bukan pembobotan, bukan pembebanan gitu ya. Jadi pembobotan dari masing-masing pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner. Nah, untuk menentukan pernyataan itu yang paling mudah itu ya dari teori-teori yang sudah disebutkan oleh peneliti sebelumnya gitu ya, bahwa misalnya tadi ketika bicara tentang variabel misalnya kepemimpinan kepala sekolah, nah ada beberapa peneliti tuh yang telah menyebutkan variabel sampai kepada indikator dan instrumen sampai kepada pernyataan tentang kepemimpinan sekolah itu gitu. Jadi lebih selamat ya kita ngambil dari dari teori atau yang sudah digunakan oleh orang lain yang biasa merujuk kepada teori pakar atau expert atau ahli gitu ya. Kemudian tadi efektivitas pembelajaran misalnya, yaitu pasti ada variabelnya, ada indikatornya, ada instrumennya sampai kepada butir-butir pernyataannya. Nah, tadi kalau pembobotan sebenarnya ini yang jadi nanti kira-kira yang lebih banyak itu mana, karena satu pertanyaan biasanya nanti dalam penyusunan instrumen ini ya. Jadi dalam penyusunan instrumen itu biasanya ya misalnya ada satu indikator gitu ya, biasanya tidak hanya satu pernyataan tetapi bisa lebih dari satu, misalnya 2 pernyataan untuk antisipasi jangan sampai ini. Itu juga nanti untuk menguji keajegan dari
jawaban responden juga gitu. Jadi ini sebelum ke SPSS memang agak cukup lumayan gitu untuk tadi instrumennya, cara mengukur, apa namanya ya, cara menentukan. memperoleh nilainya tadi gitu ya. Kalau memperoleh nilai ya mudah saja, karena kan responden tinggal mengisi. Sekarang dengan Google Form itu ya mudah. Nah, tapi tadi memang kalau itu baik kita sebut dengan apakah dia betul-betul mengisi. Pertama kadang seperti itu. Yang kedua itu ngisinya itu asal atau apa gitu. Kadang kalau Google Form itu asal ngisinya, setuju-setuju aja lah gitu. Nah itu apalagi kalau anak-anak yang ngisi gitu. Kadang Ustadz juga aduh nggak sempet nih. Nah itu penting. Makanya tadi ada uji normalitas, reliabilitas juga gitu. Nah, itu kalau dari saya sih, karena saya juga masih harus banyak belajar nih. Tapi kalau yang kualitatif juga sama aja, dia harus betul-betul detail dan jangan sampai ada pengulangan. Makanya literatur review itu kemarin saya bilang 5 ya sebenarnya 10 sih. Sama juga ini juga sama nih, jangan sampai kalau S2 itu jangan sampai walaupun kuantitatif itu hanya memindahkan tempatnya saja gitu ya. Ya kalau pragmatis sih boleh gitu ya. Misalnya tadi tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi guru terhadap efisiensi. Pindahin aja ke Markasul Quran gitu kan, dengan ini ya sama. Ya lebih gampang sih memang butir-butirnya sama, tinggal tinggal di share aja kuesioner itu ke siapa, ke guru gitu, ke ustadz gitu. Udah jadi sih sebenarnya juga gitu. Tapi kan kita nggak belajar jadinya instrumen apa saja gitu, dan kita juga nggak realitas yang ada di Markasul Quran itu seperti apa gitu, apakah sama atau tidak gitu. Itu Pak Dr. Startoyan. Oke. Ini kalau saya sarannya gini, kita nanti memang akan ada bimbingan bersama kalau sudah kaitan dengan instrumen dan lain sebagainya, itu memang kaitan dengan bimbingan bersama dan kaitan dengan metodologi. Nah, kalau maksud saya kalau yang SPS sekarang ini memang kita fokus ke SPSS dan saya kira udah selesai gitu. 2 kali pertemuan juga udah selesai. Tapi nanti kalau mau mengulang-ulang lagi boleh aja. Sebenarnya 30 menit juga cukup gitu ya. Nah, gitu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa angka-angka tadi, betul Pak Ustadz Mustafa, akan sangat tergantung dari instrumennya. Pertanyaannya akan disusun tadi gitu ya. Nah, gimana cara menyusun pertanyaan? Kalau pertanyaan Pak Hari tadi menggunakan skala. Secara teori nanti kita bisa buka di referensi. Skala itu bermacam-macam Pak, ada skala Likert, ada Boltzmann dan seterusnya gitu. Jadi kita harus berdasarkan teori, nggak boleh kita sembarangan menentukan semua kita. Contoh, skala Likert. Likert itu adalah skala sikap, gitu ya. Skala sikap itu ada 3 pilihan, negatif, netral, positif. Itu minimal gitu ya. Nah, jadi berarti 3 kan? Tidak pernah, atau setuju, ragu-ragu, tidak setuju, gitu ya. Tapi kalau mau dikembangkan, setujunya setuju banget dengan setuju biasa, makanya ada sangat setuju, setuju gitu ya, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, ada 5. Jadi teorinya seperti itu. Saya belajar dari Profesor Nana Saudi itu sangat ditekankan. Jadi jangan sembarangan menentukan skala Likert, itu Likert ya, tapi ada skalanya, bukan Likert doang gitu, ada skalanya. Nah, sedangkan untuk menguji sikap itu pada umumnya orang menggunakan skala Likert karena sikap ya. Tapi tidak semua angket itu mengukur sikap. Seperti itu Pak, gitu ya. Jadi kalau mau mengukur sikap, gunakan skala Likert, dan skala Likert itu adalah negatif, 0 dan positif, asalnya seperti itu. Tapi kemudian supaya mudah kan jangan ada min, makanya kemudian dibuat 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 kayaknya kalau sikapnya itu kan enggak positif negatif, tapi positifnya positif banget dan enggak gitu ya. Makanya kemudian disusun ada sangat setuju, setuju. Jadi setujunya setuju banget, tapi setujunya setuju biasa lah gitu. Ada sangat tidak setuju, ada sangat baik, ada baik, baiknya baik banget. Seperti itu sebenarnya pengembangan, tapi aslinya teorinya itu negatif, 0 dan positif. Itu menurut Likert. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan itu? Tergantung indikator. Contohnya gini,
saya misalnya mau membuat indikator akhlak, harus tahu dulu definisi akhlak. Misalnya saya buat definisi begini, akhlak adalah merujuk pada perilaku, tindakan, dan sikap seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya yang disertai pada nilai-nilai moral dan etika. Nah, itu indikatornya banyak tuh Pak. Jadi akhlak itu adalah perilaku. Indikatornya perilaku, tindakan, sikap, berinteraksi, interaksi dengan orang lain, interaksi dengan lingkungan berdasarkan nilai moral dan etika. Nah, jadi indikator itu diuraikan, gitu ya. Contohnya tindakan, ya, tindakan terhadap orang lain, tindakan misalnya orang lain itu bisa dengan orang tua, bisa dengan guru, dengan sesama. Kan jadi harus teliti seperti itu. Misalnya tindakan dengan kawan untuk menunjukkan akhlak, kan dia nanti akan jawab. Nah, ketika tindakan dengan kawan itu seperti begini. Apakah kamu suka mengejek teman kamu? Ini kan tindakan dengan yang lain kan? Misalnya kadang-kadang, misalnya sering. Kalau orang yang selalu ngejek, nah ngejek itu pertanyaan negatif. Negatif itu kalau selalu berarti nilainya tinggi, ya kan? Kalau negatif selalu nilainya rendah, ya. Kalau tulis selalu, kalau negatif berarti nilainya 1, gitu kan? Kalau anak itu selalu ngejek temennya, dia tulis selalu, maka nilainya 1, karena negatif. Jadi nanti lihat dulu pertanyaannya, kadang bisa dibuat negatif, bisa dibuat positif. Ketika negatif dibalik gitu. Kalau misalnya kalau ketemu kawannya menyapa dengan salam, itu kan akhlak baik itu berarti. Nah, kalau ketemu sering misalnya, sering kan angkanya 4. Kalau selalu angkanya 5. Jadi kalau anak itu ketemu kawannya menyapa dengan salam, berarti akhlaknya baik. Kalau selalu berarti nilainya 5. Kalau ketemu kawan sering ngejek, dia tulis selalu, berarti dia jelek, nilainya 1. Nah, itu diantara data-data yang akan kita ambil dari masyarakat, dan jangan salah ketika kita mendesain pertanyaan itu, jangan sampai responden nanti nebak-nebak gitu ya, nanti ditulis 5 semua. Nah, ketika ditulis 5 semua ada pertanyaan yang negatif, dia tulis 5 juga, nanti menjadi tidak valid, gitu ya. Itu jadi di uji validitas itu akan terkaitan antara soal satu dengan yang lain. Saya pernah nyoba dulu waktu masih di S2 itu, saya saking sudah berkali-kali penelitian, saya itu penasaran kenapa uji validitas kok begitu hebat gitu ya. Nah, saya coba, saya bikin pertanyaan asal nggak valid gitu ya. Nah, saya coba pertanyaan saya buat salah, nggak valid. Kemudian saya pernah ngisi asal, nggak valid. Begitu saya isi sesuai dengan pedoman tadi, valid. Nah, seperti itu gitu kan. Karena memang ini diakui secara internasional karena memang rumusnya luar biasa bisa menjangkau seperti itu gitu. Dan itulah kemudian saya yakin. Jadi nggak sembarangan gitu ya dalam menemukan rumus uji validitas itu gitu ya. Itu kawan-kawan. Jadi penelitian itu akan bagus tergantung dari instrumennya. Instrumen itu tergantung pertanyaannya. Makanya biasanya kalau saya dulu bimbingan mau lihat hasil penelitian, dilihat dulu angketnya. Angket salah. Jadi belum dilihat analisa datanya sudah perbaiki dulu. Gitu ya. Jadi kalau angketnya masih salah atau setidaknya belum menjiwai dari penelitian itu, belum layak. Karena angket itu untuk menggali data. Demikian juga kualitatif. Sebenarnya juga begitu, kualitatif itu pertanyaannya dikontrol. Gitulah. Jadi nggak tiba-tiba tesisnya jadi dengan pertanyaan asal ada. Gitu ya, kalau mau bagus nanti sama-sama kita rancang, kita di dalam bimbingan bersama. Saya kira gini,
sebaiknya kawan-kawan semangat aja, soal nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu urusan nanti. Yang penting kita usaha dulu, ngerti, kemudian prosedurnya diikuti, kemudian paham yang kualitatif seperti ini, kuantitatif itu, sama saja bahwa kualitatif itu menyiapkan instrumen. Gitu ya, itu nanti di acara bimbingan bersama. Sayang sekali ini yang hadir hanya 5 orang. Ini saya sampai rontok rambut, Pak Dokter. Tapi jadi Belum pinter, Pak. apa-apa nih, baru mulai. Iya, Saya semakin memutih rambutnya ini, Pak. nggak apa-apa. Nama Pak Tapi Eros, tenang jadi aja. hebat aja Pak Ustadz. Penelitian itu kalau serius, kegunaannya banyak kok. Kalau putih jadi calon presiden. Iya, Iya. jangan. Anda itu ya, rambutnya putih gitu. Cukup ya, untuk sementara cukup. Nanti kita Siap. agendakan. Kalau bisa kita diskusi di grup nggak apa-apa. Kapan kita bisa bimbingan bersama? Kalau bimbingan bersama itu nanti terutama untuk menyusun instrumen itu, kemudian kita mengulang lagi mengolah datanya juga boleh. Nah, jadi intinya gini, menghitung SPSS itu begitu mudah dan sederhana. Jadi jangan khawatir nanti SPSS susah gitu ya. Nah, yang susah itu membuat instrumennya gitu. Ya. Gitu. Oke, gitu. Pak Dokter, maaf, satu pertanyaan ya. Boleh. Kalau kita mengeluarkan angket itu berapa persen dari populasi? Kalau angket itu tergantung dari indikatornya, Pak. Sebanyak-banyaknya. Kalau saya tidak membatasi berapa nilainya, pokoknya indikatornya semuanya harus terekam gitu ya. Jangan sampai indikator seperti ini. Akhlak adalah perilaku, tindakan, sikap seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya yang berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Nah, perilaku Itu maksudnya Pak Dokter. Ya. Misalkan ada dari 300 santri gitu, itu berapa santri yang kita ambil? Oh, Sampelnya. kalau itu sampel ya. Nah, sampel itu yang kemarin kita bahas. Sampel itu pakai rumus, Pak. Hitung aja pakai rumus. Jadi nggak boleh pakai presentasi. Karena itu untuk menunjukkan representasi. Pakai rumus saja. Nanti rumus itu sangat tergantung tadi estimasi kesalahannya. Mau 5%, 10%, atau 1%. Jadi makin tinggi persentase tingkat kepercayaannya atau errornya makin kecil, sampelnya makin banyak. Itu pakai rumus. Intinya kita nggak boleh nembak kalau dalam kuantitatif. Nah, kesalahannya yang sering terjadi ketika menentukan sampel. Jadi langkah awal kesalahan penelitian kuantitatif adalah menentukan sampel. Kalau sampelnya tidak representatif, maka tidak menggambarkan dari populasi itu. Gitu kan yang saya copy kemarin itu Profesor Suharsi Marikunto sudah memansuhkan ya yang pakai presentasi itu tahun 2006 itu udah nggak boleh kan pakai presentasi. Jadi pakai rumus. Jadi caranya gimana? Pakai rumus hitung. Itu. Kalau 5% di tabelnya bukunya Sugiono itu sebagai ini aja, seingat saya gitu. Jadi kalau ada 100 populasi, sampelnya itu 80. Itu gampangnya ngitung. Kira-kira segitu, Pak. Jadi kalau populasinya ada 100, maka sampelnya 80. Gitu. Gampangnya. 80% berarti, Pak Dokter. Tapi kalau 200 bukan ini ya, bukan 160 bukan gitu. Itu hitungan aja. Nanti makin tinggi. Jadi kalau 2000 enggak 1000 sekian, hanya kalau 2000 itu paling sekitar 200-an gitu. Jadi makanya kalau sampel nggak boleh dihitung pakai persen. Jadi kalau 180 bukan berarti 80%. Tapi hitungannya gitu, jadi 180. Nanti kalau 200 bukan 160. Beda lagi gitu ya. Itu pakai rumus.
Perbandingannya hanya sekitar kira-kira begitu gitu ya. Nah, kalau pakai presentasi misalnya 100 diambil 25% kan 25 orang. Itu ternyata tidak representatif. Gitu. Jadi intinya jawabannya lugas saja, hitung pakai rumus atau boleh Ya, pakai siap, tabel. siap. Tabel itu adalah rumus yang sudah dihitungkan. Gitu. Oke, ada lagi? Siap. Cukup ya, sudah malam. Oh, insya Sebenarnya Allah lanjutkan. kita mau